Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alvin Kak Isandia. Saya merupakan salah satu mahasiswa dari Departemen Teknik Sipil Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada. Nah, pada siang hari ini saya akan melakukan wawancara di salah satu toko bangunan yang ada di Berbah. Nah, dalam wawancara ini saya akan menanyakan bagaimana sistem operasional dari toko bangunan ini. Mungkin Bapak bisa perkenalan terlebih dahulu. Ya, perkenalkan, nama saya Bambang Hernowo. Saya di sini sebagai kasir atau ya kedua lah, tangan kedua dari toko besi Gotong Royong 3 Berbah, Rikilan. Kemudian sejak kapan toko bangunan ini didirikan, Pak? Untuk pendirian sekitar 2022. Ya sejak dari itu. Kemudian dari didirikannya toko bangunan ini, apa yang memotivasi kemudian kok bisa didirikannya toko bangunan ini tuh berawal dari mana gitu, Pak? Kalau berawalnya itu dari keluarganya yang punya itu ya. Dari yang punya itu kan memang ayahnya seorang pemborong bangunan. Nah, kemudian yang ibunya punya toko bangunan juga di daerah Kalasan. Nah, kalau untuk motivasinya mungkin pengembangan usaha ya, Mbak ya. Soalnya kan di sana udah ada toko besi, sini juga untuk pengembangan usaha yang dari sana kan untuk memperluas jaringan penjualan dari toko besi Gotong Royong sendiri. Berarti selain di toko ini masih ada cabang yang lain juga ya, Pak? Masih ada. Itu yang mengelola masih satu keluarga. Kemudian untuk jam operasional toko bangunan ini gimana ya, Pak? Bukanya dari jam berapa sampai jam berapa gitu? Kalau untuk jam operasional sendiri kita mulai buka pukul 7:30 pagi sampai pukul 4 sore. Cuman untuk waktu efektif pekerjaan mungkin dari jam 8 sampai jam 4:45 biasanya. Kemudian jenis barang dan material apa saja yang dijual di toko bangunan ini, Pak? Kalau untuk jenis barangnya yang dijual tuh normal ya, Mbak ya, seperti kalau pembangunan itu kan yang paling utama ya seperti pasir, semen, terus material-material utama, batako, kemudian besi, terus alat-alat pertukangan, ya seperti itu. Kemudian dari barang-barang dan material yang dijual itu kisarannya harganya berapa, Pak? Kisaran harganya untuk variatif ya, Mbak ya. Kalau untuk mau dibandingkan dengan toko lain atau gimana? Untuk anunya informasi aja. Kalau untuk informasi mungkin standarnya mungkin kalau untuk kayak semen itu ya standar di 50 ribuan, kurang lebihnya 50 ribuan. Untuk material-material berat seperti pasir seperti itu di sekitar 300 ribuan. Untuk besi-besi ya sekitar antara kisaran 500, 100 gitu. Kalau untuk alat pertukangan biasanya itu di bawah 50 ribu. Bagaimana cara memanajemen toko bangunan ini, Pak? Kan di sini merekrut beberapa karyawan ya. Itu gimana cara memanagenya gitu? Untuk manage sendiri, kita sendiri ada 7 karyawan ya, Mbak ya. 7 karyawan itu nanti dibagi untuk yang pengiriman itu sekitar 2-3 orang, toko 2 orang, untuk kasir 1 orang. Kemudian untuk apa? Ya cuman itu kayak 7 orang biasanya. Kemudian bagaimana sistem pengiriman barang di toko ini, Pak? Sistem pengirimannya kita kalau untuk yang berat-berat kita kirim secara gratis ya, Mbak ya, dari sini. Semisal yang beli itu nggak bisa bawa, kita kirim juga. Penggunaannya kita armada menggunakan Call L300 itu ya kita kirim. Untuk yang nggak bisa dibawa oleh pelanggan itu kita kirim. Kalau untuk yang bisa dibawa yang kecil-kecil kayak alat-alat tukang biasa itu dibawa sendiri, perlengkapan bawaan sendiri. Kemudian kan ini pastinya ada pasokan dari luar gitu ya, Pak. Nah, sistem untuk pembelian atau pemasokan barang itu gimana, Pak? Kalau sistemnya itu ada yang
apa, begitu barang datang kita bayar langsung itu ada. Kemudian ada yang dikirim dulu kita bayar pokoknya semisal tempo 3 bulan, 2 bulan, sebulan gitu. Dan dari waktu tempo itu kita nyicil dikit-dikit biasanya. Berarti lebih ke sistem pembayarannya aja ya Pak yang berbeda. Kemudian dalam mendirikan toko ini tantangan apa saja yang ditemukan di toko bangunan ini Pak? Biasanya sebelum COVID atau sudah COVID? Kalau sebelum itu mungkin dulu pertama-tama nyari pelanggannya ya Mbak, itu kan susah. Kan harus pengenalan dulu. Kalau umpamanya buka di daerah baru kan tetap pengenalan dulu sama siapa, bangun relasi lah. Kalau untuk sendiri sih kayaknya nggak ada masalah ya Mbak. Kalau untuk pasokan barang tuh nggak ada masalah. Apakah pernah ada kasus kayak ditipu orang atau gimana gitu Pak? Kalau ditipu pernah Mbak. Misalnya apa? Kan ada yang proyek besar biasanya. Itu biasanya pakai, kan kadang minta ngirim barang dulu, bayar belakangan. Nah, kadang itu ada yang lari gitu. Ya kalau paling ya cuma kayak gitu Mbak. Kemudian apa tips toko bangunan ini dapat beroperasi hingga saat ini Pak dari sejak didirikannya itu? Kalau tipsnya sih ya yang penting untuk jam operasional ya Mbak, itu biasanya tetap kalau bisa itu buka setiap hari. Ya meski sepi atau gimana ya wajar. Nah, toko tau gak? Yang penting kan kalau buka ya tetap buka gitu loh tiap hari, kalau bisa buka. Soalnya kan pelanggan kan pasti datang, oh tutup kan agak bisa nyari yang lain, nanti yang nyari yang lain. Nah kalau buka kan meski nggak ada kan orang oh udah lihat buka gitu. Itu yang paling penting gitu. Yang penting tokonya buka terus ya Pak. Yang penting apa namanya? Yang penting tetaplah nganunya apa ya jenenge. Ya tetap buka lah, jalan terus. Nah. Ya mungkin itu aja Pak pertanyaan dari saya. Terima kasih atas informasi yang telah diberikan mengenai toko ini. Semoga nanti juga bisa menjadi pengetahuan baru buat kita semua para mahasiswa. Ya, terima kasih Pak.